ba'du. Mulai dari jam asar tadi sampai sekarang non-stop. Nampaknya sudah capek ya Pak ya? Betul. Ini insya Allah tidak panjang Pak, sampai selesai saja. Insya Allah sebelum jam 11 selesai nanti insya Allah. Sebentar saja. Semoga Allah beri kita semuanya taufik untuk yang lebih baik. Terus. Amin. Ya Rabbal. Hadirin yang mulia, mungkin semua kita pernah mendengar mungkin dalam kerja, dalam usaha agama yang mulia ini, semua kita pelajar. Sampai kita dengar cerita Maulana Ahmad Said Khan rahmatullah alaih, sudah umur mungkin 80 tahun, paspornya masih tertulis itu student. Tanya kenapa Maulana? Saya ini pelajar kerja dakwah. Jadi kita belajar sampai mati. Kemudian juga pernah hari ini kita dengar, kita mau dalam kerja agama ini sampai kepada suatu titik korban habis-habisan secara zahir, tapi dalam hati punya perasaan tidak ada apa-apanya. Korban habis-habisan, sab kuch ko lagaya. Segala-galanya dikorbankan, tapi dalam hati betul-betul punya perasaan, ya Allah, saya ini tidak ada apa-apanya. Kita mau sampai ke situ. Semoga Allah sampaikan kita ke situ. Amin. Semua kita juga mungkin pernah mendengar hadirin. Kata Maulana Ilyas, perkataan yang dinukilkan dari Maulana Ilyas, yang aku pahami dari kerja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak sampai 1%. Yang aku pahami dari usaha Nabi yang besar ini tidak sampai 1%. Dan apa yang aku pahami, yang bisa aku pahamkan kepada kalian, itu pun tidak sampai 1%. Contoh kita karena paham, mau berangkat 40 hari itu gampang aja. Tapi kita naskil orang tidak bisa-bisa. Kita paham sehingga berangkat, tapi tidak bisa pahamkan orang sehingga dia tidak bisa berangkat. Itu contoh. Kata Maulana Ilyas, yang aku paham dari kerja dakwah ini, dari kerja Nabi SAW, tidak sampai 1%. Dan apa yang aku pahami ini, yang bisa aku pahamkan kepada kalian, itu pun lebih kurang 1%. Itu Maulana Ilyas. Itu kalau kita berapa hari? Kemudian hari ini dikatakan bahwa kita dalam kerja dakwah ini semuanya niat belajar segala-galanya. Segala apa saja yang ada dalam tabligh ini, saya mau belajar. Termasuklah yang kita dengarkan muzakarah ini. Kita mau menjadi pelajar dalam perkara itu. Saya mau belajar bayan. Saya mau belajar bagaimana kasih bayan hidayat yang betul. Saya juga mau belajar bagaimana pandai ngasih bayan tangguh yang betul. Saya juga mau belajar bagaimana bisa menjadi mutakalim yang betul. Menjadi amir yang betul. Menjadi makmur yang betul. Menjadi amir yang mahir. Menjadi mutakalim yang mahir. Saya juga mau pandai bayan maghrib. Saya juga mau pandai bayan asar. Bayan ta'aruf. Bayan subuh. Bayan hidayat. Mau belajar. Tapi semuanya, segala-galanya harus karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau itu tidak ada, sampah semuanya itu. Kalau tidak ada lillahi ta'alanya itu, sampah semuanya. Walaupun kita infak sebesar gunung Uhud, tapi lillahiyahnya tidak ada, ikhlasnya tidak ada, sampah juga itu. Tidak ketemu nanti di surga itu. Semoga Allah selamatkan kita. Ilmu satu lautan, tapi ada riak. Nauzubillah, masuk neraka lebih dulu daripada orang munafik. Semoga Allah selamatkan kita.
berimpak sebesar gunung Uhud, tapi mau disebut ahli sedekah, nanti masuk neraka sebelum orang munafik. Semoga Allah selamatkan kita. Berjuang tanpa kenal lelah, setiap takaza dia sambut 4 bulan tiap tahun, tapi dalam hati ada riak, mau bangga, mau dipuji. Nauzubillah, masuk neraka sebelum orang munafik nanti. Semoga Allah selamatkan kita semuanya dari perkara itu. Amin. Begitu juga ada yang kita mau belajar pandai musyawarah. Kalau seandainya kita dipilih jadi pesalah, mau belajar menjadi pandai, mau belajar jadi pesalah, menjadi pesalah yang betul. Kalau ditunjuk jadi amir, saya mau belajar bagaimana menjadi amir yang betul. Sehingga saya dapat belajar, makmur saya pun dapat belajar. Kemudian saya mau belajar menghidupkan Maqami. Saya mau belajar bagaimana menghidupkan, bagaimana supaya Jaulah 1 hidup di mahlah saya. Saya mau belajar bagaimana Jaulah 2 hidup di mahlah saya. Saya mau belajar bagaimana supaya mahlah saya bisa mengeluarkan jamaah 3 hari sendiri tanpa gabung-gabung. Bahkan saya mau juga belajar mengeluarkan jamaah 40 hari dari mahlah saya sendiri. Orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Saya juga mau belajar membuat Maqami dengan betul, 2,5 jam dengan betul, dengan istiqomah, dengan sempurna. Mau belajar. Kalau mau belajar kan tidak ada sudah-sudahnya. Nah, inilah katanya yang belajar sampai mati itu, inilah tabligh. Minal mahdi ilal lahdi. Belajar hidup cara agama, belajar kerja dakwah sampai mati. Niat kita insyaallah ini. Banyak lagi yang mau kita pelajarin. Yang klimaksnya tadi, kita untuk belajar agama, untuk buat agama ini timbul dalam hati kita semangat, kesiapan, istiqdat, mengorbankan segala-galanya, tapi dalam hati ada perasaan, ya Allah, saya ini tidak ada apa-apanya. Inilah arti la ilaha illallah. Hanya Allah, saya ini tidak ada apa-apanya. Korban segala-galanya tapi dalam under se kuch nahi. Sab kuch lagaya, lakin under se kuch nahi. Segala-galanya dikorbankan, tapi dalam perasaan saya ini tidak ada apa-apanya. Masih dia insyaallah hadir. Termasuk salah satu di antaranya yang dimuzakarahkan tadi, muzakarah tentang bagaimana usaha khidmat atas ulama, atau bagaimana ulama orang pesantren buat usaha dakwah di pesantrennya. Dalam perkara ini ada yang perlu kita pahami baik-baik. Seperti kita dengarkan ada muzakarah tentang adab hijrah. Satu lagi ada muzakarah tentang adab nusrah. Nah, kita pandai-pandai ini memakai. Kalau jangan ketika kita lagi hijrah, kita tuntut orang untuk pakai adab nusrah. Atau ketika datang jemaah ke depan kita tuntut orang hijrah itu untuk pakai adab hijrah. Jangan harap makhluk, kata dia. Itu yang mau hijrah, dia bilang, kamu sebagai ansar mana tidak ada nusrah, tidak ada khidmat. Tidak kena nih. Itu masuk juga perkara ini kita mau sama-sama belajar. InsyaAllah hadirin. Secara umum, yang jelas hadirin, ulama ini punya makam yang tinggi dalam agama. Derajat mereka dengan Nabi di bawah 1 derajat saja. Berapa tinggi itu? Itu kata ulama kita, jangan bedakan ulama tabligh atau tidak tabligh. Yang jelas ulama dia makamnya tinggi. Allah sendiri sebut dalam Al-Quran. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Berapa saja derajat Allah yang tahu. Yang jelas Allah telah angkat derajat orang beriman dan orang yang diberi ilmu di antara kamu. Derajat. Banyak derajat. Berapa Allah saja yang tahu. Maka secara umum kita hadirin dianjurkan oleh para masyayikh kita yang sudah kenal dalam usaha dakwah ini, ada ta'zim kepada ulama. Itu dari awal-awal kita kenal tabligh, kita sudah diajarkan perkara ini. Kalau Ustaz Lutfi sering beritahu, kalau orang tidak pandai di ikram, khidmat, ta'zim ulama, jangan harap anaknya jadi alim nanti, katanya. Pernah dengar Ustaz Lutfi bilang itu kan? Sering ini.
Kalau orang tak pandai khidmat, takzim, muliakan ulama, nah jangan harap nanti anaknya jadi alim. Dan nauzubillah kalau sempat pula kita mencari-cari aib-aib ulama. Tidak ada manusia yang tidak punya aib. Nah, tidak ada manusia yang tidak punya aib. Nah, kalau sempat kita melihat, mencari, menengok-nengok, menghitung, membicarakan aib ulama, nauzubillah, kita dalam bahaya. Itu satu perkara secara umum ini. Dan ulama ini siapa saja mereka, seperti yang Nabi bilang, al-ulama'u warasatul anbiya. Makom itu harus ada dalam hati setiap kita. Dia mau sudah ikut tabligh atau belum. Al-ulama'u warasatul anbiya. Jadi milik ulama itu seperti milik Nabi. Karena dalam diri mereka ada ilmu nubuah. Nah, apalagi sekarang banyak ulama itu hafiz Quran dia. Hafiz hadis, dia menjaga ilmu nubuah, ilmu ilahiyah. Maka kita ada tanggung jawab kewajiban untuk berkhidmat kepada mereka. Memuliakan mereka, mengagungkan mereka, respek kepada mereka. Memandang ulama saja berapa pahalanya? Sama dengan umrah. Nah, memandang ulama dengan pandangan kehormatan, ampun dosa, pahalanya seperti umrah. Apalagi kalau kita khidmat ya. Secara umum. Kita niat insyaAllah Din. Kalau di negeri Pakistan tuh kita sering juga melihat dulu. Kalau kita punya kelebihan dari tidak apa-apa. Ini mungkin kebiasaan yang belum ada sama kita. Perlu kita pelajari. Bagi yang punya kemampuan. Tidak apa-apa kita belajar. Untuk mentafakut ulama. Mentafakut keperluan dapur ulama. Kita tengok ulama nih. Karena ulama itu rata-rata jarang yang pandai cari duit. Dia pandai mengajar tapi cari duit tidak pandai. Nah, itu salah satu di antara anjuran masih kita untuk kita yang sudah kenal dakwah ini. Kita belajar untuk mencari keperluan, mencari ulama itu apa kebutuhannya. Kekurangannya apa. Datang lebaran itu macam mana. Kadang ulama ini subur, anak banyak, duit tidak ada. Nah, kita belajar juga dianjurkan untuk pandai-pandai melihat kebutuhan ulama. Sekolahkan anak dia, bayarkan uang sekolah. Kita niat, nanti Allah yang kasih. Dan itu kalau di Pakistan biasa kita lihat. Sering kita lihat. Kalau di sini itu mungkin belum nampak lagi. Jarang lah. Mungkin ada kita tidak tahu. Tapi tidak ada salahnya kita niat untuk memulai hari ini. InsyaAllah. Mereka itu adalah pewaris Nabi. Allah. Saya ingat dulu waktu belajar. Di Pakistan itu ada satu orang, dia dulu tentara, pengusaha juga dia. Anaknya semuanya belajar, kenal tabligh, belajar tabligh. Dia belajar, anaknya pun semuanya belajar di pondok dan tamat, semuanya tamat di Rewin. 3 anaknya hafiz alim, dia bilang, kamu semuanya mengajar. Dan dibilang kepada madrasah, ini semua anak saya mengajar dan tidak usah digaji. Gaji saya ngasih kamu gaji. Kamu mengajar saya sudah. Nah, kebetulan dia rezekinya lancar. Dia bilang sama, kamu tidak usah pikir cari duit. Kamu mengajar saja. Gaji kamu saya. Di pondok pun tidak usah kasih dia duit. Saya ngasih duit gaji anak saya. Nah, sampai begitu. Dan itu yang punya anak. Kadang-kadang itu banyak juga orang-orang lain. Mencari, pokoknya kebutuhan ulama itu dia cari. Mentafakut ulama. Dan saya juga sering kepada kalau anak-anak santri yang mau tamatan tuh, yang mau pulang, saya juga sampaikan. Kalian kalau Allah takdirkan nanti jadi ulama di kampung kalian, kalau Allah takdirkan hidup susah. Kalau Allah takdir kamu nanti hidupnya susah, belajar. Tutup mulut kamu untuk menceritakan keperluan kamu kepada makhluk yang ada di muka bumi ini. Nah, ini yang diajarkan oleh Maulana Ilyas. Tetapi kalau Allah takdirkan kamu jadi orang kaya, kamu cari
Tafakud ulama yang ada di sekitar kamu. Jangan sampai kamu kaya ulama sampai kamu mati kelaparan atau tidak cukup keperluannya. Nah, kalau takdirkan kamu susah hidup, jadi alim, mengajar sini, mengajar sana, tapi ekonomi susah. Kamu belajar, tutup mulut kamu, jangan ceritakan sedikit pun hajat kamu kepada makhluk. Habis ilmu kamu nanti. Kalau mulai kamu ceritakan kebutuhan kamu kepada makhluk, habis ilmu kamu dah. Kemana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in perginya? Kemana perginya ud'uni astajib lakum? Kemana perginya ilmu kamu ud'uni astajib lakum? Kemana perginya ilmu wasta'inu bis sabri was salah? Mana Ilyas datang tamu bulan puasa, berbuka dengan korma air putih. Buka-buka salat maghrib. Kata tamunya mungkin Mana Ilyas dimakannya sudah salat maghrib. Sudah salat maghrib panjang salat awabin. Duduk sebentar. Yang tamu air putih sama korma lagi. Kata tamu ini mungkin Mana Ilyas makannya sudah tarawih. Kayaknya tarawih. Sudah tarawih panjang satu juz nanti duduk lagi. Korma lagi semuanya. Sampai pagi nanti bangun tahajud. Sahurnya korma lagi sama air putih. Besok pagi orang itu pergi kata Mana Ilyas. Katanya kamu pergi, kamu lihat ini memang ini kondisinya rumah saya sekarang kata dia. Kamu pergi tolong saya sudah ceritakan keadaan saya kepada Tuhan. Dan kamu tolong tutup mulut kamu kemana saja kamu jumpa manusia. Jangan ceritakan keadaan rumah saya ini. Meninggal Mana Ilyas, orang ini baru ceritakan kepada. Kisah ini baru diceritakan setelah Mana Ilyas meninggal. Jadi Mana Ilyas, dan kita yang kalau beri kelebihan atau belajar untuk berkhidmat kepada Allah, baru keberkahan harta kita di sana. Niat insyaAllah. Hindari mencari kekurangan ulama. Pasti tidak ada ulama yang tidak ada kekurangan. Itu secara umum. Wabil khusus untuk kawan-kawan kita ini alam gudang ulama hadirin. SA ini gudang ulama. Itu ulama yang ada di SA ini lebih 3.000 orang hadirin. Nah, ini khazanah. Ini potensi, ini aset kita yang mahal. Cuman sekarang aset ini masih banyak terkubur. Nah, kita ada tanggung jawab untuk mengolah aset ini baik-baik. Sebab ya, adik-adik kita ini tamat pesantren kan bapaknya dulu yang dai. Nah, mereka masukkan anaknya ke pesantren. Ya di pesantren kan dia belum buat kerja dakwah. Iman yakin kan terbentuk dengan dakwah. Sementara di pesantren kan dia belajar ilmu. Belajar ilmu dengan biaya bapaknya. Ilmu sudah dapat, Quran sudah hafal. Maaf hadirin, yang terjadi sekarang seperti mungkin dulu yang pernah dikatakan oleh Kiai Hujairun. Karena kita tidak pandai merawat ulama-ulama yang ada sama kita ini baik, akhirnya mereka dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi imam di mushola mana, jadi imam di masjid mana, mengajar di mana, tabligh tidak ada lagi dia. Yang salah siapa? Yang salah kita. Jadi adik-adik kita yang baru tamat di pesantren ini, mereka masih perlu kita bina. Dan itu tanggung jawab kita. Dan jangan bilang, wah ini maaf 1.000 kali imam nih. Biasa kita dengar. Cuma tamat pesantren apa gunanya? Hafiz Quran. 20 tahun, tabligh tidak ada. Jauhlah tidak mau. 3 hari tidak bisa. Percuma belajar agama. Ada yang ngomong itu tidak? Ada? Astagfirullahaladzim. Masa percuma hafiz Quran? Percuma belajar alim? Mereka tuh 8 tahun meninggalkan rumah. Kita 3 hari sebulan. Mereka tuh 8 tahun non-stop. Pagi, siang, malam belajar. Kena rotan. Sama kiai. Nah, tamat. Itu kita bilang percuma alim. Nah, ini omongan termasuk yang kita insya Allah istighfar. Dan kali jangan terulang ini. Intinya mereka ini adalah aset kita yang mahal. Cuma sekarang kita perlu rawat mereka ini. Supaya betul-betul mereka menjadi alim yang da'i. Alimnya sudah.
Sekarang dakwanya tanggung jawab kita semuanya untuk merawat mereka. Insyaallah Din. Caranya macam mana? Ya kita rawatlah, kita ikram. Kalau ulama yang umum juga kita kan yang sudah jadi ini kita ikram. Jadi hafiz Quran. Nah, sebab mereka itu sudah hafal Quran, tapi kan mereka kalau sudah hafal Quran, sudah alim, nanti punya istri, kan mereka perlu ini, secara umum nih. Nah, sementara maaf 1000 kali maaf, pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia ini gajinya berapa belas juta sebulan aja. Coba pesantren mana yang punya tabligh yang gajinya di atas 10 juta sebulan, ada sini? Gajinya itu 2 juta, 1.500.000 sebulan. Pempes aja habis 300.000 untuk satu anak. Alhamdulillah rata-rata ustaz ini subur tiap tahun lahir anak dia. Kadang habis duit untuk beli pempes saja. Dan mereka insya Allah secara pribadi mereka juga mau berjuang. Tapi ini untuk umum, itu kita nih. Tanggung jawab kita kepada adik-adik kita yang baru tamat pesantren. Mereka sudah tamat, sudah alim, sudah hafiz. Cuma kita sekarang mau bagaimana mereka dengan ilmunya dan hafiz Qur'annya itu dia bisa buat dakwah, dan kita mendidik dia dakwah sekarang. Dengan ikram, dengan segala macam, dengan lemah lembut, bimbing bawa mereka. Insyaallah Din. Sampai perlahan-lahan nanti Allah mapankan dia, mantap pikir dakwanya, dia pun nanti akan terdepan dalam dakwah ini. Sebab yang pernah dan sering kita dengar dari Masyayikh, maunya Ilyas, saya mau dakwah ini dipimpin oleh ulama. Pernah dengar? Nah, maunya yang tapi sekarang yang terjadi apa? Belum lagi. Nah, tanggung jawab kita lah, adik-adik kita yang sudah tamat nih, mau kita bina sama-sama. Sama-sama niat insyaallah kita hadir. Muhasabah hadir. Selama kita jadi orang tabligh lah. Tanya diri kita, berapa ulama yang sudah pernah saya ikram? Mungkin dari kita ada yang sudah belasan tahun mungkin. Ya enggak? Taruh 20 tahun. Berapa ulama yang sudah saya ikram sehingga dengan ikram saya jadi dai dia? Sudah. Kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kamu hisab diri kamu sebelum kamu dihisab oleh Allah Ta'ala nanti. Kita belajar untuk ikram khidmat. Baik yang ulama yang belum terjun dalam dakwah atau ulama yang sudah lahir dalam dakwah. Bayangkan mereka sudah hafiz Quran, sudah alim. Cuman karena tahulah tadi sama juga dengan kita. Saya pernah ditelepon oleh suatu orang dan ngomong juga. Katanya Ustaz, ini maaf nih, saya ini dia hafiz Quran. Udah keluar setahun dan pernah lagi direwin. Tidak bisa, dia ada 3 hari, gimana caranya nih kata. Tamat rewin lagi kata. Jadi ulang, ini orang Mamang. Kalau bapak kena agama ini setelah bapak mapan ekonomi bapak, betul? Gaji 20 juta sebulan, 15 juta sebulan. Anak 2, ini ustadz baru menikah, langsung anak lahir. Gaji 1.500.000 sebulan. Kemana dia mau jos seperti bapak? Ini fakta di lapangan, betul? Nah, kita mau paham ini. Sehingga jangan kita melihat bagaimana semua mereka, ini ada aset kita. Mereka ini bisa kita bina baik-baik, kita bimbing, kita sampai nanti dia mapan juga dakwahnya. Terbina yakinnya dia pun di depan nanti. Karena dalil-dalil tablighnya adalah otak dia. Tapi kondisi seperti itu. Keadaan. Maaf, ini semua kita punya kekurangan. Mereka juga ada kekurangan. Itu satu perkara yang penting. Ke depan kita sama-sama niat insyaallah. Yang jelas kita mau pahamkan Adin, tanggung jawab saya juga nih. Bagaimana? Karena saya, katanya Adin, tabligh itu apa? Tabligh itu adalah sebuah kerisauan atas kondisi matinya agama dalam kehidupan. Kehidupan siapa? Kehidupan manusia, mulai dari diri saya, anak saya, istri saya, karib kerabat saya, masyarakat saya, manusia seluruh dunia. Kita dalam tabligh ini mau seperti Nabi. Apa itu? Azam Nabi. Azam Nabi bagaimana setiap manusia yang lahir kata dunia ini, mati, selamat dari neraka, masuk surga semuanya. Begitu juga.
Kita mau menjadi seperti Nabi. Semua orang mesti taskil. Semua orang mesti dikendai. Orang awam, orang jahil, orang miskin, orang kaya, orang alim, ulama. Saya mau menjadi bagaimana setiap orang nih terlibat dalam kerja dakwah ini. InsyaAllah. 8 miliar manusia hadirin. 6 miliar masih kafir. Tanyalah bapak kepada anak TK tuh. Nak, sini nak. Di mana sekolah? TK. Andai ngomong sudah. Kalau ada orang kafir mati dia tidak sempat ucap kalimah, dia ke surga atau ke neraka? Apa dia jawab? Neraka lah Pak Haji, kata dia. Sekarang tanya Karkun. Kalau bapak ditanya kafir mati tidak ucap kalimah, surga neraka, jawabnya apa Pak? Jawabnya apa Pak? Jawabnya apa Pak? Neraka. Sudah selesai kerja apa tuh? Matilah kamu masuk neraka kamu. Sudah selesai kerja kita? Sudah. Itu yang kafir. Yang ini saudara kita, Muslim 2 miliar. Kata orang Departemen Agama, lebih kurang hanya 20% orang Islam yang sholat. 20% orang Islam yang sholat. 80% dari 2 miliar berapa tuh? Tidak sholat. Tanya ke anak TK tuh. Orang Islam kalau tidak sholat mati surga atau neraka? Anak TK tuh bilang neraka lah. Karkun tanya. Kalau bapak ditanya Islam mati tidak sholat kemana? Surga neraka? Surga neraka? Neraka. Sudah selesai kerja kita? Selesai kerja kita? La ilaha illallah. Umar bin Khattab lewat dia satu gereja, tengok ahli kitab sedang beribadah, badan kurus puasa dia. Badan kurus, muka pucat. Dia beribadah di dia tempat ibadahnya. Soal itu. Tengok itu Umar tengok perhatian, kemudian nangis. Sahabat tanya, kenapa Umar? Itu orang ahli kitab itu, tidak Muslim. Kata Umar bin Khattab baca ayat Allah, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Dia nangis. Ia tahu saya itu ahli kitab. Tapi dia beramal capek. Tapi mati masuk surga, masuk neraka jahanam. Nah itu kerja. Itu kita bilang mati kemana? Neraka. Sudah selesai kerja kita. Kita mau menjadi seperti Nabi dalam dakwah ini. Semua kampung kita mau kita bawa dalam dakwah ini. Mungkin? Kenapa tidak mungkin? Itu di Pakistan tuh banyak kampung-kampung, Pak. Kalau Pak tanya pernah keluar, marah dia tanya. Kamu bilang pernah keluar, kamu bilang kafir sini. Kalau tanya pernah keluar atau belum, pernah kurut, kafir kamu bilang sini. Artinya kurut itu wajib bagi dia. Sudah ada di kampung Pakistan itu nama Hafiz Pura namanya. Karena di kampung Hafiz Pura artinya kampung Hafiz. Karena di kampung itu tidak ada rumah, melainkan di rumah itu pasti ada 2-3 orang Hafiz Quran. Di Kyrgyzstan sekarang seperti itu juga. Saya jumpa kemarin di Raiwin, orang Kyrgyzstan 3.000 orang, penduduknya cuma 6 juta. Yang datang ke Raiwin 3.000. Penduduk negeri ini 300 juta, yang datang cuma 300 orang. 1 juta 1 orang wakilnya. Penduduk kampung negeri ini 300 juta, yang datang 300 orang. Kyrgyzstan itu penduduknya 6 juta, yang datang 3.000 orang. Dia bilang, saya tanya sama dia, alhamdulillah di negeri kami sudah boleh katakan 40-50% perempuan itu sudah bercadar katanya. Di masjid kami, di negeri kami tidak ada markas. Setiap masjid itu markas. Setiap jauhlah keluar jamaah. Setiap jauhlah keluar jamaah cash. Kami sudah menggunakan jamaah 3 hari setiap minggu, jamaah 40 hari, jamaah 4 bulan. Jamaah negeri jauh dari masjid-masjid kami katanya. Itu Kyrgyzstan. Di Indonesia mungkin tidak seperti itu, Darin. Itu di Kyrgyzstan. Di Indonesia mungkin tidak seperti itu, Darin. Pernah tidak dulu Bapak dengar suatu saat di Indonesia ini pernah terjadi 99% kafir nih negeri Nusantara ini. Hindu Buddha 90% lebih. Entah macam mana caranya Allah. Entah siapa yang datang, entah siapa yang berjuang, entah siapa yang berubah. Pedagang ini, pedagang itu, wali-wali muncul. Sehingga berubah menjadi lebih 90% negeri ini menjadi muslim. Dan tinggal kurang 10% yang kafir. Mungkin. Itu sejarah terulang kembali. Mungkin ada suatu saat. Ini 90% jadi dai semuanya mungkin. Kenapa tidak mungkin? Nah kita diminta nih berjuang. Nah salah satu diantaranya tiba kita mau. Bagaimana supaya ulama-ulama ini. Ulama
pun ambil bagian sempurna dalam dakwahnya. Nah, kita kram-kram sampai dia paham dengan ikram kita, dia mengerti, oh baik tabligh ini rupanya. Bapak yang punya rezeki, kram sampai dia mengatakan, orang tabligh itu baik-baik dia. Nah, apa lagi? Siapapun kita, pokoknya ada ulama kita kram. Nah, termasuk juga yang kawan-kawan atau ulama-ulama yang sudah tamat pesantren, luar biasa, baru ribuan habis Quran. Saya dulu masuk Pekanbaru itu tahun 99. Saya tanya di seluruh Riau itu, karena kawan-kawan yang di Departemen Agama di MUI berapa habis Quran yang ada di Riau ini. Ketika itu tahun 99 itu, katanya Hamdan di sini tidak ada satupun habis Quran katanya. Tahun 99. Kita mulai pondok sekarang entah berapa ratus itu di Riau itu habis Quran. Nah, itu akibat berkah usaha tabligh. Nah, sekarang masalahnya adik-adik kita yang habis Quran nih, karena mungkin dakwahnya belum terbina, yakinnya masih lemah, dan dia perlu duit, anaknya lahir terus, karkun tidak ada ikram, terpaksa dia jadi imam, tidak bisa lagi keluar 3 hari. Yang salah siapa? Yang salah siapa, Den? Kata Hadraji kepada Haji Abdul Wahab, beliau cerita kepada kami setelah pulang dari Nizamuddin. Datang dia ke Nizamuddin, dia cerita kepada kami pulang. Kumpulkan katanya baru pulang. Datang ke Nizamuddin, dia cerita sama Hadraji Inamul Hasan Rahmatullahi. Katanya orang Pakistani gini tidak tertib, payah diatur katanya. Lebih kurang lah. 3 dinasihatkan katanya. 3. Baik katanya. Apa saja kerja yang masih ada. Masih nampak kamu ada orang pejenggot, masih ada orang jauh aja, Mategari masih ada, markas masih ada, ta'lim musyarah masih ada. Kamu syukuri itu banyak-banyak kepada Allah supaya Allah tambah kerja. Yang kedua, siapa saja yang buat kerja. Siapa saja yang buat kerja, bagaimanapun modelnya dia buat kerja, musalah, tidak tertib, suka hati dia. Tapi dia masih bergabung dalam tabligh. Malam markas masih datang. Jauhlah walaupun terlambat masih datang. 3 hari walaupun setengah masa dia masih keluar. Apalagi? Siapa saja yang buat? Usko syabasdu katanya. Kamu puji dan sanjung mereka. Siapa saja yang buat? Kamu puji dia. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kemudian yang ketiga ini yang penting. Dan apa saja yang kamu lihat kekurangan dan kesalahan. Orang tidak tertib, markah tidak betul, 3 hari tidak beres, jauhlah tidak selesai, tidak tertib. Kesalahan yang kamu nampak, kamu pandang seluruh kesalahan itu adalah karena kesalahan kamu, dan kamu minta ampun sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada ulama tidak keluar, karkun habis tidak keluar lagi, apa lagi Pak? Ini orang lama juga tidak keluar lagi, pas salah tidak betul, apa lagi Pak? Syuro tidak beres, itu kamu anggap berat dosa kamu minta ampun sama Allah Taala. InsyaAllah. Siapa saya yang buat salah? Ini kesan saya belum ikram, saya belum khidmat, saya belum doa untuk dia. Nah, karena itu minta ampun sama Allah. InsyaAllah, Din. Kemudian yang kedua, bagian yang kedua, ulama sendiri. Bagi ulama-ulama, nah tentu Din, ini yang tadi untuk orang awam. Nah, ini jangan dipakai ini untuk orang, jangan dipakai, ada perkataan untuk orang awam, ada pula perkataan untuk ulama. Ada adab hijrah, ada adab nusroh. Adab hijrah itu pakai diri dan harta sendiri. Adab hijrah. Adab nusroh, datang tamu, jangan biarkan kompornya hidup. Betul? Jadi kalau kita hijrah, jangan tak kamu nusroh kalau tidak ada, tidak tahu kamu. Orang nusroh kalau datang jamaah, jangan kompor hidup. Boleh itu? Nah datang orang nusroh, oh, kamu ini muhajir, bi'amulikum mu'anfusikum lah, kata dia. Nah tidak ketemu dia itu. Paham insyaAllah? Nah untuk yang ulama sendiri, semoga Allah berkah ilmunya. Karena kita ini memang luar biasa Pak. Sarang ulama nih, ribuan ulama dalam SA nih. Banjir. Cuman sekarang mereka tuh ada yang sudah aktif, alhamdulillah. Dan ada yang kurang aktif, alhamdulillah. Dan ada juga yang belum aktif, yang mau kita usahakan. Nah bagi yang ulama tentunya harusnya ulama ilmu cukup. Kita juga mau dalam tabligh ini ya menjadi pelopor. Karena ilmu udah Allah kasih. Nah buat dengan tabligh, buatlah tabligh dengan pengorbanan kita mampu. Jangan harap makhluk, insyaallah. Secara umum itu. Kemudian juga kita ada pikir untuk ulama-ulama yang belum dapat usaha dakwah. Kemudian
untuk ulama-ulama yang sudah punya pesantren. Nah, ini yang perlu sedikit harus kita dengarkan dengan tawajuh. Rata-rata kan ulama-ulama kita ini kan sudah punya buka pondok-pondok pesantren. Ada yang kecil, ada yang banyak, ada yang baru, ada yang lama. Ada yang sudah banyak santrinya. Nah, yang dianjurkan oleh masyayikh kita diantaranya, itu dianjurkan keluar santri itu 18 tahun umurnya. Ini umum nih. Kemudian di Indonesia ini sudah ada yang terbiasa 16-17 tahun pun keluar. Bagi yang sudah keluar, biasa membawa santrinya keluar umur di bawah itu, wajib keluar sama guru dia. Nah, kalau sudah punya tertib dia keluar, sudah biasa. Nah, nanti sampai kita akan tanya kembali kepada masyayikh. Jadi yang santrinya keluar umur 16 tahun, 17 tahun, wajib ditemani oleh ustadznya. Tidak boleh dilaporkan jam 16 tahun keluar sendiri. Wajib dibawa oleh ustadznya. Kenapa? Karena kadang-kadang karena mereka masih muda kecil, sering mengganggu jemaah yang lain. Tapi kalau ustadznya ikut, dia tertib. Makanya wajib keluar dengan ustadznya dan gabungkan dengan orang awam yang ada di mahala dan halqahnya. Bisa dipahami insyaAllah? Nah, ustadz yang punya pesantren keluar sebaiknya umur 18 tahun. Dianjurkan. Boleh, mau ditemani atau gabungkan, kirim ke markas. Tapi kalau kurang dari itu, wajib ustadznya kawankan musuh. Bentuk jamaah sendiri dan ustadznya gabung. Nah, itu alhamdulillah sebagian pesantren termasuk pondok kita juga sudah buat kayak itu. Bisa dipahami insyaallah ya. Kemudian keluar 24 jam, begitu juga. Baik 1 kali sebulan dan mungkin juga boleh 2 kali sebulan. Nah, itu dikawani oleh gurunya, wajib. Nah, dikawani oleh ustadznya, oleh kiainya. Selama keluar itu. Supaya anak itu nanti, nauzubillah, karena mereka namanya anak muda, banyak perangai kadang-kadang nanti mendatangkan negatif di masjid yang datang. Main-main, lari-lari, sehingga nanti malah rusak jadi fitnah. Itu diantaranya. Kemudian, kalau kita punya santri atau ya ulama yang sudah keluar 1 tahun, itu dianjurkan. Sebaiknya setelah 1 tahun itu, belajar dulu makomi. Di mana dia tinggal. Untuk supaya ruh dakwahnya kuat. Nah, belajar dulu kerja makomi. Nah, kita anjurkan adik-adik kita yang tamat, atau kita punya anak yang tamat pesantren, sudah keluar 1 tahun, setelah 1 tahun, ajak dulu kerja makomi. Sambil belajar segala-galanya. Termasuk juga mencari rezeki. Setelah itu nanti kalau dia mau mengajar, baru dia mengajar. Dianjurkan oleh masyayikh kita seperti itu. Kemudian bagi ustaz-ustaz yang sudah terlibat mengajar di pesantren, rata-rata pesantren ini kan sudah sholat berjamaah, sudah hidup sunnah, apalagi pondoknya pondok dakwah. Bagaimana makominya? Nah, ini yang perlu didengarkan baik-baik ini Pak. Karena tadi yang kita dengarkan, kerja makomi itu adalah kerja setiap karkun. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ustaz Fauzi. Itu jaulah itu setiap karkun, jaulah adalah kerjanya setiap karkun. 2,5 jam adalah kerjanya setiap karkun. Ta'lim masjid adalah kerjanya setiap karkun. Semoga kita niat insyaallah Pak. Nah, bagi ustaz-ustaz yang sudah mengajar di pondok macam mana? Nah, yang diantaranya yang dianjurkan, seperti yang kita buat, itu ustaz-ustaz itu dia makominya buat kerja makomi 5 amal itu di masjid tetangga pondok. Nah, nanti mungkin ya yang sudah ada buat lanjutkan, yang belum ini dengarkan. Buat kerja makomi itu di masjid tetangga pondok pesantren. Nah, jadi misalnya saya sholat kita di antara sholat 5 waktu itu ada 1 atau 2 sholat kita sholat di masjid itu, makomi saya nama itu. Misalnya di situ makomi kita masjid Al-Hijrah, Nur Hijrah. Nah, pondok tapi ada masjid tetangga namanya masjid Al-Hijrah. Nah, kita bagi guru-guru kita semuanya di berapa masjid? 3 masjid kalau pondok saya. Pondok kita 3 masjid. Guru-guru itu kita bagi di 3 masjid. Nah, sehingga kita buat 3 jaulah setiap minggu. Jaulah 1, 3 jaulah. Jaulah 2, 3 jaulah. Jaulah 1, jaulah 2. Jadi ustaz itu di salah 1 5 waktu sholat di masjid itu dan buat ta'lim di situ. Buat musyawarah di situ. Dan bentuk jamaah 3 hari dari masjid itu. Sudah ada yang buat insyaallah? Belum? Ini mungkin tidak banyak ustaz. Bagi kita yang punya ustaz atau pesantren nanti seperti ini kita muzakarahkan kepada mereka insyaallah. Nah, buat jamaah 3 hari sendiri dari mahalah itu.
Dan kalau ada santri kita yang keluar, kayak tadi coronya. Keluarnya tetap dan bergabung dibawa oleh ustaznya. Tidak boleh dilepaskan sendiri. Dan ustaz buat makomi di kampung tetangga masjid, tetangga pondok. Dan dia bentuk jamaah situ, 5 amal situ, keluar 3 hari di masjid itu. Bisa dipahami insyaAllah. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah SWT. Sekali lagi Pak, kita tentunya yang tadi kita mau sampai klimaks dalam kerja dakwah ini, punya istiqdat untuk mengorbankan seluruh apa yang ada sama kita untuk agama Allah. Dan ketika itu sudah kita buat, tapi dalam hati perasaan saya ini tidak ada apa-apanya. Sehingga kita jangan merasa sudah berjasa dalam agama ini. Itu satu. Hadirin, kita kan sudah ayat sering kita dengar, kita baca. Allah Ta'ala berfirman, Innallaha ishtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi'anam. Allah telah beli dari orang beriman itu seluruh diri dan harta. Bukan 2 jam. Bukan 2,5 jam. Bukan 3 hari yang dibeli Allah. Berapa yang dibeli? Seluruh diri dan harta. Dibeli dengan apa? Dibeli dengan surga. Murah atau mahal tuh, Din? Murah atau mahal tuh? Wah, Allah beli harta kita dengan surga. Harta kita berapa? Surga berapa harganya? 1. Kita mau sampai kepada itu. InsyaAllah. Kemudian Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu nih umat yang terbaik. Sama seperti Nabi. Inna arsalnaka kafatan wa ma arsalnaka illa apa? Kafatan linnas basyira wa nadhira. Muhammad, kami utus untuk seluruh manusia. Untuk Nabi, untuk umat nih ukhrijat linnas. Sebagaimana Nabi untuk seluruh manusia, umat ini juga untuk seluruh manusia. Terus istri macam mana? Anak macam mana? Ada enggak? Buat tabligh, ceraikan istri, buang anak. Ada? Enggak ada perintah itu. Tabligh ini amat sangat sederhana, simpel dan praktis sekali. Kata ulama 3 hari tiap bulan jaga pertamanya. 1 bulan 30 hari. 27 hari kita urus bisnis kita dan anak istri kita. 3 hari gigit dan geram. Tak boleh diganggu gugat. Infiru khifafau wasiqala. 27 hari urus bisnis dan anak. 3 hari ini jihad. Tak boleh diganggu. Ringan berat berangkat. InsyaAllah. 1 tahun 12 bulan. Urus 11 bulan tuh urus dagang kita, anak bini kita. Sebulan 10 hari. 40 hari. Untuk agama. Infiru khifafau 40 hari dengan geram. Ringan berat berangkat. Itu dasar awal kerja dakwah. Apabila ini kita buat dengan gerham kita 3 hari dengan istiqomah seperti ini. Tiap bulan. Begitu juga tiap tahun. Insya Allah. Pelan-pelan nanti Allah bina keyakinan kita. Allah tambah keyakinan kita. Terus. Sampai nanti suatu saat. Karena kita istiqomah buat pengorbanan, iman bertambah. Amal pun bertambah. Yakin kepada dunia berkurang. Yakin kepada Allah bertambah. Yakin kepada harta berkurang. Yakin kepada amal bertambah. Sampai nanti Allah beri istiqdat seperti masing-masing kita. Bila saja, kapan saja ada panggilan agama, berangkat. Terus siapa ngurus anak bini? Ya tadi. Kata Allah dalam ayat yang lain, ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurkum. Wahai orang-orang iman, kalau kamu tolong Allah, Allah tolong kamu. Kata Mona Ahmad Sekhan, arti ayat ini, kalau kamu kerjakan kerja Allah, Allah bereskan pekerjaan kamu. Kerja kamu apa? Ngurus istri, ngurus anak, ngurus bisnis. Kerja Allah apa? Yad'u ila daris salam. Allah mengajak kepada surga. Inilah tabligh. Kalau kita kerjakan kerja Allah buat tabligh dengan betul, Allah bereskan urusan-urusan kita. Pertanyaannya, mana yang lebih pandai mengurus urusan kita? Allah atau kita? Mana yang lebih pandai menyelesaikan urusan saya? Allah atau saya? Betul ini? Jangan sampai terlambat lagi nisab, Adin. Betul? Satu lagi hadis. Ini harus kita hafal, Adin. Walaupun tak apa di mulut, tapi dalam otak harus ada nih.
tulis di jantung kita. Kata Nabi, man ja'ala hammahu hamman wahidan kafahullahu humuma kullahu, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Siapa yang menjadikan kerisauannya satu kerisauan, yaitu risau untuk agama, maka Allah akan bereskan risau-risaunya yang lain. Nabi bilang ini. Satu lagi kata Nabi, rizqul mar'i yatlubu kama yatlubu ajaluhu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rezeki setiap orang itu mencari dia sebagaimana ajal dia mencari dia. Makanya kita mulai sholat, jaga nisab itu dengan baik-baik, 5 amal dengan baik-baik, jaga nisab yang 3 hari itu dengan baik-baik, berangsur pelan-pelan tambah pengorbanan sampai kita kepada kalimat tadi. Bila saja, kapan saja ada panggil agama, saya siap insyaallah taala. Saya niat macam mana tuan? Semoga Allah kabul kita semuanya. Subhanallah bihamdi. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.